Selamat siang, kita bertemu kembali dalam perkuliahan manajemen atau pelayanan prima. Sub materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep pelayanan publik. Berbicara tentang pelayanan publik, tentunya ini menyangkut tentang pelayanan yang diterima atau yang diberikan untuk masyarakat umum. Tidak dibedakan, tidak memandang kasta, karakter, atau tidak membedakan kelompok golongan tertentu, tapi biasanya bersifat pelayanan yang bersifat general atau umum. Nah, kita akan mempelajari, tetapi sebelumnya kita akan um, membahas bahwa pelayanan publik itu memiliki beberapa sub-sub yang akan kita paparkan, yaitu pengertian dan hakikat pelayanan publik. Yang kedua adalah karakteristik pelayanan publik. Yang ketiga adalah klasifikasi pelayanan publik. Yang keempat adalah azas pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah standar pelayanan publik. Mengingat materi ini agak panjang, maka materi ini akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama untuk hari ini pertemuan ke-11, nanti sisanya atau kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, mari kita membahas satu persatu dari sub-sub yang akan berkaitan dengan pelayanan publik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian, pelayanan publik itu merupakan pelayanan yang berupa suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan. Jadi intinya memang pelayanan itu suatu usaha untuk mempertinggi kepuasan pelanggan, memuaskan orang yang akan menerima pelayanan. Dengan kata lain, pelayanan publik itu biasanya sering disebut sebagai public service. Adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Penyelenggara itu berarti organisasi ya, yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada intinya pelayanan publik ini dikelola oleh suatu organisasi resmi yang berdasarkan atau mengikuti ketentuan perundang-undangan. Karena sifatnya adalah pelayanan umum, servis umum dan sebagainya. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Sekarang kita masuk kepada hakikat. Berbicara hakikat pelayanan publik itu diawali dari masyarakat yang memiliki kebutuhan banyak, memiliki beberapa kepentingan, tetapi sifatnya standar, tapi sifatnya serentak atau seragam, maka perlu dilakukan sebuah pelayanan yang diberikan oleh lembaga tertentu. Ya, karena ada beberapa pelayanan yang harus diterima masyarakat sama, misalnya untuk pengurusan KTP, pengurusan akte, itu berarti kan berdasarkan perundang-undangan, maka itu harus dikelola oleh suatu lembaga atau suatu organisasi yang nantinya akan dilakukan pelayanan secara prosedural. Hakikat pelayanan prima yang pertama bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar dari terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Yang dimaksud dengan masyarakat yang manusiawi itu adalah bahwa pada saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, berarti itu sama saja kita memanusiakan orang. Jadi kita menghargai apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, dan kita memberikannya dengan sesuai dengan kebutuhannya. Itu berarti kita memanusiakan orang. Makanya kenapa pelayanan publik itu selalu dikelola oleh lembaga? Karena berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan masyarakat yang memang sangat dibutuhkan dan penting, dan itu wajib diberikan. Nah, sementara itu adalah beberapa pendapat dari seorang yang namanya Joseph Fall, ditemukan tahun 1993. Tetapi menurut Menpan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bahwa pelayanan publik itu pada hakikatnya adalah memberikan atau pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara. Makanya seringkali namanya pelayanan publik itu dikelola oleh BUMN atau negara. Nah, makanya itu sudah mengikuti perundang-undangan dan itu ada ketetapannya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan itu sudah digaungkan. Jadi kalau kita tahu di Indonesia itu banyak-banyak pelayanan prima yang diberikan untuk pelayanan publik, itu misalnya Samsat, kepolisian, ya kan? Itu kan kalau kita mengurus surat hilang dan sebagainya, itu adalah bentuk salah satu contoh pelayanan publik yang memang tadi untuk memberikan kepuasan. Selain itu menjadi kewajiban mereka. Mereka harus memenuhi, maksudnya pemberi pelayanan seperti kalau kita ngurus Samsat ya itu memang kewajiban dia harus memberi, karena itu kalau dia tidak memberi
Kita yang memiliki kendaraan tidak memiliki STNK dan sebagainya, ujungnya akan kena tilang, tidak bisa berkendara dengan bebas. Nah, karena makanya itu di sini disebut sebagai pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi negara masyarakat. Sekali lagi, abdi negara atau orang pemerintah itu adalah abdi negara yang memang siap membantu atau memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Itu hakikat yang pertama dan kedua. Hakikat lain mengatakan, bagi organisasi, melayani konsumen merupakan saat yang menentukan atau sering dibilang moment of the truth. Peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya. Kita bisa lihat ya, kelurahan ya, kalau dulu di DKI kelurahan itu bermasalah dalam hal pengurusan akte kelahiran dari kelurahan, kecamatan itu suka terlambat, suka bermasalah. Tapi ada satu masa dipimpin oleh seseorang gubernur misalnya, semuanya dirombak. Kenapa? Karena image kelurahan, image kecamatan, image pemerintahan itu buruk di mata masyarakat. Karena apa? Pelayanan tidak diterima dengan semestinya. Artinya mereka tidak dimanusiakan. Itu yang terjadi di beberapa tempat, salah satunya DKI. Nah, tetapi saat ini mungkin sudah membaik. Baik mereka apa? Karena pemerintah juga ingin mengangkat citranya bahwa mereka itu benar-benar abdi negara yang memang melayani. Sehingga moment of the truth itu dilakukan saat ini pembenahan. Nah, kalau kita tahu sekarang pengurus KTP gratis, mengurus akte sehari, 2 hari jadi. Dulu kan sampai berlama-lama, kalau tidak ada uang tidak diurusin. Nah, itu citranya memburuk. Jadi kapabilitas atau kredibilitas pemerintahan atau organisasi dipertanggungjawabkan. Jadi dulu saya pakai suap, maka image kecamatan kelurahan itu pakai duit, harus siap-siap duit. Nah, itu adalah kesalahan terbesar. Tetapi sebetulnya karena abdi negara dan harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka itu sekarang sudah dihapuskan. Ya, kalaupun ada oknum ya sedikit-sedikit. Itu dari sisi pemerintahan. Tetapi pelayanan publik itu juga dimiliki oleh beberapa sektor jasa ya yang tidak harus pemerintah, tetapi organisasi resmi BUMN misalnya ya seperti bank dan sebagainya. Nah, ini ada juga tantangannya ya kalau kita lihat ya hakikat 95 itu kita saat ini berada di abad ke-21, abad pelanggan. Semuanya serba servis, semuanya serba pelayanan ya. Kita sadar, coba teman-teman bisa lihat kita beli online itu kan bentuk pelayanan ya. Terus kalau kita misalnya makan di McD terus ada apa namanya SPG itu mengucapkan selamat datang dengan kismet dan sebagainya, itu adalah bentuk pelayanan, ingin memuaskan masyarakat. Dia tidak memandang oh ini yang datang orangnya nggak cantik, orang-orangnya hitam-hitam jadi nggak usah disenyumin, tidak. Tapi karena itu menyangkut pelayanan yang harus dia berikan, karena kalau dia tidak memberikan sama pasti itu misalnya kita mau berbicara McD ya pasti ujung-ujungnya tidak ada pelanggan. Karena bagaimanapun perusahaan akan eksis itu dikarenakan pelanggan. Nah, kalau pelanggan tidak bisa dijaga dan tidak di-maintain dengan baik dengan kita memberikan pelayanan yang publik yang bagus, maka lama-lama pelayanan juga akan kabur dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, kita juga saat ini sedang berada di negara maju, negara yang semakin berkembang, maka kalau negara semakin maju dan banyak masyarakat, banyak yang terjun ke sektor jasa. Betul sekali. Banyak sekali sekarang bisnis ya, bisnis itu lebih mengarah ke jasa. Contoh wedding. Wedding itu dulu kalau kita zaman dulu banget masak sendiri, bikin tenda sendiri, terus semuanya dekorasi sendiri. Tapi sekarang kan tidak. Semua sudah diberikan kepada vendor-vendor atau kita sudah pakai WO. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan publik ya, atau pelayanan jasa itu yang sekarang digerakkan bahwa memang semakin banyak masyarakat bekerja di bidang jasa karena memang kecanggihan atau kemajuan teknologi dan juga memang negara maju seperti itu. Kenapa? Karena orang pada sibuk semua. Orang juga pada pingin cepat, pingin praktis dan sebagainya. Pingin semuanya itu instan tapi berkualitas. Nah, yang terakhir bahwa kita tahu bahwa pelayanan umum memberikan jasa baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta atas nama pemerintah. Artinya swasta atas nama pemerintah itu adalah BUMN atau swasta dengan tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sekarang banyak sekali pelayanan umum yang no money, tidak pakai duit.
Karena tadi dibilang bahwa abdi negara itu harus memberikan layanan terbaiknya. Ya itu contohnya. Nah ini ada lagi hakikat pelayanan prima. Pelayanan publik ya itu dikelola oleh institusi pemerintah bermotif sosial. Namanya sosial berarti kan tidak ada pungutan. Namanya sosial kan berarti memang membantu, ya kan? Namanya sosial itu berarti mengayomi. Jadi intinya pelayanan publik itu harus bisa membantu menyelesaikan masalah dan bisa mengayomi masyarakat sesuai dengan visi misinya. Apa visi misinya? Adalah melayani masyarakat sebagai abdi upaya. Pelayanan publik juga sering dibilang sebagai volunteer, relawan. Kita tahu ya departemen sosial itu adalah bentuk organisasi ya yang dikelola oleh negara, tapi dia memberikan pelayanan sosial atau pelayanan volunteer. Ya tidak lebih banyak bermotif ekonomi, tetapi tidak mencari keuntungan. Sekali kalau volunteer itu tidak mencari keuntungan, tapi benar-benar menolong, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan dengan cara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun tarif pajak. Oke, ini sekarang kan kita sudah di bulan April ya. Bulan yang lalu kita masyarakat yang sudah bekerja harus membayar atau wajib melaporkan pajak. Itu semuanya sebenarnya free, gratis, tidak dibayarkan, tidak dipungut biaya apapun. Jadi sekarang hampir semua namanya pelayanan ya tidak dibayar ya. Contohnya kita mengurus akte kelahiran juga harusnya tidak bayar ya, termasuk KTP pun harusnya tidak berbayar gitu ya, tapi kalaupun harus membayar harus apa dan sebagainya itu oknum ya, sebetulnya intinya tidak pernah karena mereka sudah dibayar oleh negara, perawatan teknologinya sudah dilengkapi oleh negara, jadi mereka hanya melayani yang betul ya. Oke, yang berikutnya kalaupun ada tarif ya, kalaupun ada tarif itu berarti biasanya sudah ditetapkan oleh negara ya, dan tidak boleh melebihi karena itu sudah ditetapkan dan harus terjangkau oleh masyarakat. Contohnya pengurusan SIM ya, kalau SIM itu kan ada biaya ya, kalau naik motor berapa ribu, berapa ratus ribu, kalau mobil berapa ratus ribu, STNK juga ada pembiayaannya. Nah itu memang sudah ditetapkan dan itu nasional sama semuanya. Ya. Nah, yang terakhir, pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak ada karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Ya, benar. Jadi kepentingan masyarakat itu berbeda-beda dan tidak boleh diseragamkan cara pemberiannya, cara melayaninya berbeda-beda. Jadi beda tempat, beda wilayah, beda karakter masyarakat sehingga hal yang harus diberikan, pelayanan yang harus diberikan berbeda perlakuannya. Nah, itu adalah hakikat. Masih berbicara hakikat pelayanan prima. Seharusnya pelayanan publik itu harus diberikan ya, sudah saatnya pemerintah itu mengubah paradigma di bidang pelayanan. Jadi kalau dulu itu dimonopoli oleh beberapa perusahaan, tapi sekarang sudah mulai share ke beberapa perusahaan swasta, ya kan? Jadi misalnya kalau tapi ada beberapa yang tetap di pegang pemerintahan ya, seperti KTP, seperti pernikahan itu udah pemerintahan. Pengurusan SIM itu sudah negara, nggak mungkin pihak swasta membuka pengurusan SIM. Tetapi ada beberapa yang bisa dikelola atau bisa di-share atau masyarakat boleh memilih, yaitu contohnya pelayanan perbankan. Itu kan ada bank milik negara, ada bank swasta. Nah, sehingga masyarakat juga bisa membedakan. Selain itu juga adanya otonomi daerah. Nah, sekarang itu dulu kan berpusat ke negara ya. Jadi pemberian pelayanan publik itu diatur oleh negara semuanya se-Indonesia sama. Tetapi sekarang dibebaskan, dikembalikan ke masing-masing daerah. Misalnya Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Papua, dan sebagainya. Itu memiliki cara pemberian pelayanan publik. Ya. Karena gini, contoh di Surabaya itu masyarakatnya kondisinya seperti apa, sehingga dalam pemberian pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, disesuaikan dengan pendapatan negara, disesuaikan dengan karakter si masyarakat, gitu ya. Jadi berarti akan berbeda-beda. Makanya kalau di Indonesia itu sekarang itu masing-masing berlomba setiap daerah, misalnya ke Jawa Tengah, kita tahu gubernurnya siapa, Ganjar Pranowo. Terus di Surabaya ada Risma, di DKI ada Anies Baswedan. Nah itu mereka
contoh ya, 3 provinsi itu berlomba-lomba menunjukkan bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik mungkin. Nah, kita tahu kalau track record mereka masing-masing ya, Risma seperti apa, Ganjar seperti apa. Nah, itu adalah contoh bentuk uh, pemimpin yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Memang dia itu adalah contoh bahwa pemimpin adalah abdi negara yang siap melayani masyarakat. Nah, kita akan melihat paradigma pelayanan. Kalau zaman dulu itu semuanya sentral dari pusat ya. Dari pusat turunkan ke pimpinan-pimpinan, pimpinan kepelainan, baru masuk terakhir ke pelanggan. Itu dulu. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat itu tidak tersaring dengan baik, tidak diterima, tidak dipuas. Ya maksudnya pelanggan tidak merasa puas karena semua diatur oleh di atas satu pimpinan. Tetapi kalau kita kembali ke paradigma baru, itu sebaliknya. Jadi, pengelola pelayanan atau pemerintah dalam hal ini itu melihat dulu kebutuhan masyarakatnya apa. Kebutuhannya apa? Oh, dipeta-petakan, baru naik ke atas, atas masuk ke manajemen, manajemen masuk ke pimpinan, sehingga pimpinan buat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Namanya pelayanan itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan pelanggan mengikuti pemberi pelayanan, tapi sebaiknya pemberi layanan harus mengikuti, bisa fleksibel mengikuti apa yang diminta oleh pelanggan. Nah, itu ya. Kecuali yang baku misalnya menurut KTP ya standarnya ya mengikuti pemerintah, prosedurnya ini gitu ya. Oke, selanjutnya siapa sih penyelenggara pelayanan publik itu? Nah, penyelenggara pelayanan publik itu diselenggarakan oleh organisasi publik. Ada yang bersifat primer itu ya sendiri. Ada yang bersifat sekunder. Sekunder itu berarti kan tidak sendiri, artinya bergabung atau bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang lainnya. Atau ada cabang-cabangnya gitu ya. Kalau primer itu sendiri satu pusat gitu ya. Kalau misalnya SIM ya, kantor kepolisian gitu ya. Ada kepolisian. Tapi kalau perbankan kan punya cabang-cabang yang lainnya. Atau ini, yang diselenggarakan oleh organisasi private. Kalau dari private itu biasanya swasta ya. Kalau namanya private ini biasanya bersifat organisasi swasta. Kalau publik ini biasanya adalah penyelenggaranya adalah pemerintah. Semua pelayanan, semua penyedia barang dan jasa itu biasanya yang dikelola oleh swasta itu contohnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, perusahaan pengangkutan milik swasta ya kayak misalnya taksi gitu ya. Terus misalnya ada rumah sakit, hotel, itu adalah pelayanan barang atau jasa kepada publik yang diselenggarakan oleh swasta. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya namanya rumah sakit ya kita memberikan bagaimana perusahaan rumah sakit tersebut memberikan pelayanannya sebaik-baiknya kepada publik sehingga pasiennya nyaman, pasiennya tenang, jadi bisa direkomendasikan ke orang lain. Nah, karena kalau namanya menyangkut kepuasan itu sangat sensitif. Nah, jadi rumah sakit itu berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien karena orang sakit itu perlu dukungan, perlu motivasi moral yang bagus supaya mereka tidak down. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang harus diberikan di rumah sakit. Termasuk dokternya, itu masih bagian dari pelayanan, ya. Dokter dalam memberikan pelayanan kepada si pasien itu berpengaruh terhadap citra dari rumah sakit tersebut. Perguruan tinggi, nah sekarang banyak perguruan tinggi ya, banyak juga yang perguruan eksis, ada perguruan tinggi yang baru bangun, berdiri maksudnya, ada berdiri sama, pelayanannya juga menyangkut pelayanannya banyak, misalnya dalam hal pemberian nilai, dalam hal tata tertib dan sebagainya itu ada bentuk-bentuk pelayanannya. Terus perusahaan pengangkutan milik swasta yang taksi, nah itu adalah pelayanannya. Nah itu biasanya mereka punya standar. Kalau supir taksi dulu ada Bluebird, dulu ada presiden taksi dan sebagainya, sekarang banyak banget ya, tapi sekarang kan sudah banyak digantikan dengan ojek online. Itu sama, ojek online, Grab online itu adalah perusahaan pengangkutan milik negara, milik swasta. Nah, pada saat dia melayani si konsumen atau misalnya driver, itu mereka sudah punya standar. Standarnya pertama salam, yang kedua diajak ngobrol ramah, yang ketiga tidak boleh ngebut, dia nanti berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya dengan baik, mengantar ke tempat tujuan dengan
dengan selamat dan sebagainya, itu yang Grab taksi atau Grab driver. Tapi yang food, pasti Grab food ya istilahnya ya, itu sama juga, mereka harus mengantar barangnya, tidak boleh rusak, diantar ke rumah, itu semua sudah terstandar dan memang diberikan seperti apa, tujuannya apa, hanya untuk kepuasan konsumen. Nah itu adalah contoh pelayanan publik yang dikelola oleh swasta ya gitu. Tapi kalau kita masih sering jumpain di pelayanan publik oleh pemerintah yang mukanya jutek, ya tidak ramah dan sebagainya, terus tidak komunikatif, artinya tidak ada informasi yang jelas. Nah itu juga ada sih, tapi ya itu hanya sedikit oknum ya. Yang sebetulnya ya tidak seperti itu. Berikutnya, nah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini primer ya. Kita membahas satu persatu. Pelayanan yang diberikan pemerintah itu adalah yang bersifat primer berdasarkan klasifikasinya. Artinya apa? Bahwa semua penyedia barang dan jasa diselenggarakan oleh pemerintah tunggal primer. Primer itu berarti pusat ya, diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara, tidak ada yang lain, ya gitu. Seperti contohnya mengurus akte pernikahan, nggak mungkin kan ada yang pihak swasta, pasti satu. Karena nanti kalau misalnya ada pihak swasta akan muncul kartu nikah banyak gitu ya. Nanti akan banyak pemalsuan pernikahan. Nah, makanya harus satu dan legal. Terus akte kelahiran sama, akte kelahiran itu yang mengeluarkan satu, ya kan? Dinas Dukcapil ya namanya ya. Nah, itu satu, tidak mungkin pihak swasta atau ada dua pelayanan karena nanti bisa ada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Kenapa primer? Karena itu adalah legal yang memang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dikeluarkan oleh negara. Itu namanya primer. Ya. Contoh klien atau yang tidak mau harus memanfaatkannya, ya pengguna atau klien tidak mau harus menggunakannya atau mengikuti, yaitu contohnya imigrasi. Ya, imigrasi apa? Imigrasi itu adalah yang mengurusi untuk paspor ya, paspor dan visa itu ya standar, nggak mungkin semua satu pintu. Jadi kalau pada proses pengurusan pembuatan paspor sampai berjubel-jubel, tapi sekarang sudah dimudahkan dengan online. Kalau dulu kan sampai berhari sampai berhari-hari harus dijamin datangnya dari pagi sampai sore baru kelar. Itu karena hanya mereka yang bisa mengeluarkan. Nah, apalagi kita berkebayang ya kalau misalnya mau pergi haji umroh, itu ke kantor imigrasi ngurus paspor, aduh itu penuh sekali. Nah, tapi sekarang dimudahkan dengan online. Tadi kita sudah bahas di sebelumnya bahwa di abad 21 adalah abad pelanggan dan itu diimbangi dengan ketanggihan teknologi, maka semuanya berbasis online, pelayanan berbasis online. Apa sih sekarang yang tidak online? Kita aja belajar online, ya kan? Beli makan online, ya kan? Beli buku online, ya kan? Semuanya sekarang serba online. Nah, itu adalah karena kita berada di era abad 21 yang adalah masa-masa pelayanan. Nah, ini pelayanan penjara dan juga pelayanan perizinan. Nah, yang tadi saya bilang ini baru contoh sebagian ya, tapi masih banyak lagi yang dikelola oleh penyelenggara pemerintah atau primer. Berikutnya, kita akan membahas karakteristiknya. Cirinya apa sih pemerintah itu dalam memberikan pelayanannya? Kalau misalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu yang pertama adaptabilitas sangat rendah. Ya, cirinya gitu. Kurang beradaptasinya karena mungkin terbatas orang ya. Terus intervensi pemerintah sangat tinggi. Intervensi apa itu? Intervensi pengaruh. Karena benar-benar diatur oleh pemerintah, sangat kuat. Jadi benar-benar saklek. Nah, itu adalah cirinya kalau itu dikelola oleh negara. Paspor tadi kita bicara paspor. Saklek dia harus dicek tuh. Dari nama aslinya tidak boleh sama. Makanya kalau kita kurus paspor kan harus bawa akte kelahiran, bawa ijazah, semua dicek satu-satu. Karena itu benar-benar ketat, gitu kan? Tidak, karena dokumen negara itu paspor itu masuk dokumen negara ya. Karena kalau keluar negeri itu sudah bawa nama baik negara. Nah itu harus cek semuanya detailnya. Salah huruf satu aja bermasalah. Jenis kelamin, kulitnya dan sebagainya. Terus locus of control-nya ada di tangan pemerintah. Jadi kontrolnya semua dipegang oleh pemerintah. Ya, tadi karena primer dan itu layanan publik yang memang sifatnya wajib dan harus dikeluarkan oleh secara legal oleh negara, maka kontrolnya, pengawasannya langsung dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Jadi kalau kita nego susah, ya karena memang sudah aturan seperti itu.
ya. KTP saja kita salah nama ya udah salah terus, ya kan, tidak bisa digantinya harus lagi pemerintah. Nah, sehingga ada beberapa pelayanan yang menjadi bersifat monopoli karena menjadi penguasa ini. Nah, dan itu dimanfaatkan oleh banyak oknum yang misalnya pajak harus bayar, polisi dikit-dikit bayar, pakai suap dan sebagainya, itu yang salah. Karena mereka merasa raja, karena mereka merasa tidak ada yang lain, satu-satunya yang harus ngurus ya ke sini. Tapi kalau nggak diurus ya nanti bermasalah. Makanya orang yang malas ngurus-ngurus itu mereka melakukan dengan pakai uang dan sebagainya, walaupun itu salah mereka lakukan. Nah, itu salah satu contoh kalau pelayanan publik dikelola oleh pemerintah. Nah, ada karakter sekunder tadi, ada primer dan sekunder. Jadi di mana semua penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi yang di dalamnya kliennya tidak harus menggunakannya karena ya adanya beberapa penyelenggaraan pelayanan. Jadi tidak wajib mengikuti. Artinya ini yang menyelenggarakan pemerintah, tapi tidak semua harus diikuti oleh masyarakat, hanya kelompok-kelompok tertentu. Kalau KTP kan seluruh lapisan, SIM seluruh lapisan, nikah seluruh lapisan masyarakat. Tetapi kalau yang sekunder itu kliennya tidak semuanya, tapi biasanya berdasarkan organisasi. Misalnya program ASTEP, program pendidikan. Jadi itu dikelola oleh organisasi yang berhubungan dengan pendidikan. Nantinya kerjasama dengan beberapa, misalnya kalau misalnya program ASTEP, ya, program pendidikan berarti kerjasamanya dengan sekolah-sekolah, tidak langsung ke pusat, ya. Jadi ada sekunder itu artinya melalui gitu ya, melalui atau ada beberapa jaringannya seperti itu. Tidak ujuk-ujuk langsung ke pusat. Jadi ada pengelolaan induknya atau pelayanan yang diberikan ke swasta. Nah, ini adalah karakteristik pelayanan publik ya. Kita contoh, nanti teman-teman bisa pelajari ya. Terus teman-teman bisa mengamati, nah kan? Ini perbedaannya pelayanan karakteristiknya. Pelayanan publik itu dibedakan private, publik itu dibagi dua, sekunder dan primer. Secara adaptasinya dia sangat tinggi kalau private, secara publiknya dia sangat rendah. Ya, untuk sekundernya, primernya sangat rendah. Tapi kalau yang posisi tawar-tawar klien itu juga sangat tinggi, rendah kalau untuk sekunder. Kalau private tinggi ya, tapi kalau misalnya publik karena dia sudah punya negara, kita nggak bisa nego, tawar menawarnya nggak mungkin terjadi gitu ya. Tapi kalau yang swasta ya karena ya maaf ya, jadi ada pelayan jasa yang akhirnya pakai uang ujungnya duit ya wani biro, itu yang dimaksud sangat tinggi, ada posisi tawar menawar. Jadi sampai kalau yang kliennya pintar menawar ya jasanya ya murah gitu ya, banyak ya klien jasa ini. Oke, yang berikutnya adalah bentuk pasarnya aktif, oligopi dan monopoli. Kalau pemerintah itu lebih ke monopoli ya, locus kontrolnya itu di customer atau klien. Kalau di sekunder provider kontrolnya ya misalnya bantuan sekolah ya kontrolnya dari sekolah. Nanti pemerintah tinggal menerima laporan dari sekolah-sekolah. Nah, sekarang BLT gitu ya, BLT atau bansos dari pemerintah berkaitan dengan pandemi, ya kan? Bansos itu kan dari pusat ya. Jadi pelayanan publik, artinya bantuan yang diberikan oleh pusat. Nah, tapi ada yang langsung dari negara, ada yang langsung dikelola oleh masing-masing wilayah. Misalnya Jawa Barat ini turun lagi ke kecamatan sampai ke RT RW. Nah, terakhirnya ya setiap RT RW melaporkan berjenjang sampai ke gubernur seperti itu. Itu adalah evaluasi atau pemantauannya. Sifat pelayanannya, kalau namanya private, jadi biasanya lebih ke swasta, itu yang punya perannya justru klien. Karena itu gini, kenapa klien? Karena yang menuntut banyak pelayanan kan masalah kita ya, maksudnya penerima layanan. Jadi biasanya pemberi layanan lebih ngikutin maunya kita. Tapi kalau pemerintah tidak, kalau pemerintah benar-benar dikendalikan. Kalau yang sekunder tadi ya masing-masing. Misalnya pembuatan bansos ya yang dikendalikan RT RW-nya, terusnya sampai kelurahan dan seterusnya. Tapi begitu yang dari pusat, kayak misalnya tadi pengurusan akte tanah, itu ya ditentukan, ditetapkan oleh pemerintah, dikendalikan. Ini nggak bisa RT RW ngurusin akte tanah. Jadi langsung ke apa namanya, kalau dulu itu namanya agraria ya, kalau sekarang kan badan pertanahan ya, badan BPPN itu ada pertanahan nasional, itu yang ngurusin itu, tarifnya berapa, nanti dicek rumahnya
luasnya berapa, itu kan suka disurvei dan sebagainya. Itu yang menentukan adalah pemerintah langsung. Nggak mungkin Pak Lurah mengukur tanah tidak. Nah, itu sifatnya langsung primer. Tapi kalau sekunder yang saat ini, bantuan BLT, bantuan dana desa, bantuan bansos, terus beasiswa apa namanya, pra pekerja itu loh, yang nanti beasiswa yang mahasiswa tidak mampu, itu yang mengendalikan siapa yang memberi, misalnya sekolahnya, ya sekolah yang bertanggung jawab, gitu ya. Itu adalah karakteristik pelayanan prima. Oke, baik. Nah, klasifikasi di sini ada 4. Ada klasifikasi administratif, ada pelayanan barang, ada pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Nah, ini adalah klasifikasi. Apa itu pelayanan administratif? Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumentasi resmi. Ya. Apa itu pelayanan barang? Yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa jenis barang yang digunakan oleh publik. Atau itu pelayanan jasa? Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Apa itu pelayanan regulatif? Yaitu pelayanan melalui penegakan hukum. Nah, ini adalah klasifikasi. Jadi pengelompokan ya, pembagian pelayanan publik itu yang mengikuti yang ngurusin administratif. Kalau barang itu biasanya ekspor impor ya kan. Kalau jasa itu ya jasa-jasa pajak, itu kan jasa semua ya, jasa-jasa kesehatan, jasa sosial, itu adalah pelayanan, maksudnya kelompok ke situ. Nah, sekarang yang pelayanan regulatif yaitu yang melalui perundang-undangan. Ya, misalnya bikin KTP, bikin akta kelahiran, ya kan? Nah, itu yang bersifat regulatif, pelayanan regulatif dan sebagainya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini klasifikasi, tetapi bukan berarti ini selesai, karena teman-teman kembali dari apa yang saya paparkan tadi sekilas, ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu teman-teman harus mencari ya ini contoh pelayanan yang bersifat private. Contoh pelayanan publik yang dikelola oleh private. Ada rumah sakit, BPS itu perguruan tinggi swasta ya, hotel, ya kan, dan sebagainya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari 2 contoh pelayanan ya, baik itu barang atau jasa, pelayanan publik yang dikelola oleh swasta, baik itu rumah sakit dan terserah mau rumah sakit dengan hotel atau perguruan tinggi dengan apa, banyak sekali. Nanti silakan mencari, saya bebaskan mencari di Google, banyak sekali supaya Anda terlihat contoh atau pelayanan yang dikelola oleh organisasi private ya. Nah, nanti dikumpulkannya, teman-teman bisa melihat di e-kampus. Nanti semuanya akan saya upload di e-kampus dan silakan dikumpulkan sesuai detail. Baik. Untuk materi tentang pelayanan publik kita sudah cukupkan sampai di karakteristik ya. Sisanya atau selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk menjelaskan selanjutnya. Jadi dari yang saya jelaskan lagi, tugas teman-teman adalah mencari contoh dan menjelaskan ya, dengan memaparkan maksimal 2 lembar. Memaparkan 2 lembar itu di kertas A4 diketik dan di PDF dikirim lagi ke e-kampus. Nanti sekali lagi nanti kembali ke e-kampus untuk melihat due date atau pengumpulan datanya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih. Kita ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.